Oke, Ta. Aku lihat udah ada Andin juga. Halo Lia, halo Andin. Halo Kakak, Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Siapa lagi nih yang mau on cam nih? Halo Monik, Halo Kak, gimana kabarnya Monik? baik. Monik Oke, lagi jalan-jalan ya? backgroundnya bagus lagi di Itali. Siapa lagi nih? Mungkin ada siapa Kita nih? temenin kok yang on cam yuk. Nggak Mungkin apa-apa. yang belum on cam. Aku lihat siapa nih yang belum on cam nih? Ada Syafiq, ada Indira, Cesa, Naisha, Aida, terus Setia Kumara, ada Winda juga, ada Seikan, Safrida, dan yang terakhir ada Anggun. Halo Syafiq, Halo Kak, gimana nih kabarnya? baik. Alhamdulillah. Halo Indira, Halo Kak, gimana kabarnya Indira? baik Kak. Semangat terus ya Indira. Ya, Mungkin kita tunggu teman-temannya yang lain dulu. Oh iya, kalian persiapin ini ya. Kita bakal main di kuisis nih. Untuk pertama kalinya sebelum pembahasan, kita bakal latihan soal melalui kuisis. Jadi kalian persiapin dulu. Mungkin pakai device lain, HP, atau pakai laptop juga nggak apa-apa sih. Yang penting jangan lupa join. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Kak Afka mungkin bisa share link-nya kalau ada kuisisnya, biar teman-teman yang Oh iya, baru join sebentar ya. bisa lihat. Aku share dulu. Oke. Linknya udah aku share di grup, di kolom komentar ya teman-teman. Bisa langsung join. Aku bakal izin share screen mulai dari sekarang. Oke, yuk teman-teman yang belum join kuisisnya langsung ya, diklik aja linknya di kolom chat. Bisa masukin kodenya yang udah ditampilin di situ. Bisa juga lewat link yang udah ada di kolom komentar. Udah ada Maria, ada Anggun, Lia, Syafiq. Kak Afka ada yang nanya di chat. Kak Gimana? Husna boleh ikut nggak nih? Boleh Kak Usna. Ayo, kakak-kakaknya juga yang mau Kakak-kakaknya juga melatih boleh ikut. kepintaran, yuk. Kakak-kakaknya yuk. Boleh banget nih. Oh iya, sambil persiapan sebelum latihan soal, kalian boleh banget nih buat baca-baca dulu mungkin untuk melatih pengetahuan kalian. Mungkin ada yang lupa, atau mungkin ada yang belum paham, bisa dibaca-baca dulu dari materi yang ada di classroom. Kita bakal mulai, tunggu. Oh ya, gimana nih kalian udah pada makan siang belum nih? Sudah, Kak. Udah Wah, Kak. Udah Kak, mukbang. aduh, mukbang enak tuh pasti. Habis candlelight dinner Kak. Oh, boleh dong Gojek. Boleh, Nanti kalau boleh. ada yang mau alamatnya langsung aku drop aja ya. Bisa menghubungi Kak Nisa, silahkan. Yang Udah mau ada ngasih 12 orang.
Ayo, yang lain. Yuk, yang belum. Yo yang belum. Setengah 3 kita mulai nih. Setengah 3. Yang dapat poin tertinggi aku gojekin makanan, seriusan. Aku Tuh, lihat. yang gojekin. Yang dapat skor tertinggi aku gojekin makanan. Tapi khusus buat adiknya aja ya Kak Tata. Adiknya ya, kakaknya mohon maaf. Buat Kakak. adiknya aja. Kakaknya nanti aku gojekin. Aduh, Aduh, modus dengan gaya ya. Mohon Iya. maaf. ada yang mau join lagi? Masih 2 menit lagi nih. Masih loading Kak, kata Naisha. Sebentar ya Kak. Oke, Naisha ditunggu. Tuh Kak Husna lagi mikir-mikir nih sambil mengingat materi agar tidak malu dengan adik-adiknya. Kak Husna lagi inget-inget. Dulu belajar peta apa ya? Ayo semangat Kak Husna. Adik-adiknya juga jangan kalah sama kakak-kakaknya ya. Kayaknya aku kalah deh, Kak. Aisyah belum bergabung ya? Oh, sudah. Oke, 1 menit lagi ya. Kita mulai. PHB 2. Tahu banget nih. Siapa tuh? Siapa tuh? Agar tidak ketahuan jika kalah. Ketahuan banget pada. Ketahuan banget padahal ya Pak. Ayo adik-adik nih tolong ya. Ayo kita semua ikutan yuk. Hadiahnya menggiurkan ya. Siapa Nanti nih Kak yang Afka tolong bergabung? catat namanya ya. Cari di kelasnya ntar kabarin aku. Oke, Kak Tata. Semangat, ayo. Ini Safrida, apakah sudah bergabung Safrida? Aida juga belum bergabung ya, Aida? Chef Ranata kayak kenal Chef Ranata. Iya. Aida katanya loading Kak Afka. Sebentar Oh, ya. oke, ditunggu. Ayo, mari ikutan yuk. Aida kalau udah gabung nanti kabarin ya di kolom chat. Jadi kita bisa mulai. Tinggal menunggu Aida ini. Oke, Aida udah join, kita mulai aja kali ya. Udah siap semuanya? Oke, Siap, Kak Afka. Oke, kita mulai. Semangat. Dipimpin oleh Syafiq, masih memimpin. Wah, di posisi kedua, ada Kak Husna. Kak Alvin sama Kak Renata kok kelihatannya struggling ya. Ada Indira di posisi ketiga, disalip oleh PHB2. Syafiq masih memimpin. Kak Husna menjadi peringkat pertama sementara. Wah, semangat sekali nih Kak Husna ini. Jessa naik menjadi peringkat kedua. Siapa lagi nih yang mau nyalip? Indira menjadi posisi kedua sekarang. Wah, sekarang Jessa, waduh, disalip lagi oleh Kak Husna. Waduh, salip-salipan. Agak sengit ya, Bun. Lia naik menjadi peringkat 6. Jessa masih memimpin. Ada Chef Renata di peringkat ke-6. Wah, keren banget ada Chef Renata. Duh,
Apa lagi nih? Ada Naisha. Kak Husna menjadi peringkat pertama. Chef Renata naik menjadi posisi keempat. Ini membuktikan bahwa Chef Renata tidak hanya pintar memasak, tapi juga pintar di IPS. Oke, Cesa memimpin. Masih memimpin. Soalnya agak banyak ya, Pak. 20 Iya, soal. agak banyak. Maaf ya, ada 20 soal nih. Semangat, semangat. Ditungguin kok sampai selesai. Siapa nih? Masih Kak Husna, peringkat pertamanya. Cesa naik menjadi posisi kedua. Syafiq naik menjadi posisi keempat. Oke, ada Maria Andini di posisi keempat. Indira naik menjadi posisi kedua. Semangat, semangat. Ini peringkatnya Kak Alvin kok kayaknya nggak naik-naik ya, Kak Alvin. Kak Husna sebentar lagi selesai. Di peringkat kedua ada Indira, disusul oleh Cesa. Keempat adalah Syafiq, dan kelima adalah Chef Renata. Wah, Kak Husna udah selesai nih. Oke, mulai muncul nama-nama baru. Ada Anggun, ada Seikan, ada Naisha. Mulai muncul ke permukaan. Wah, Syafiq menjadi peringkat kedua nih. Indira menjadi peringkat ketiga nih, naiknya lumayan banyak. Oh, Indira menjadi peringkat kedua, disusul oleh Cesa. Belum ada yang mengalahkan Kak Husna nih. Kak Husna pakai cheat quizzes ya, Kak? Iya, kayak yang tutorial di itu. Mohon maaf. Oh, Cesa menyalip Indira. Cesa sudah selesai. Apakah ada yang menyingkirkan posisi Kak Husna dan Cesa? Ini kenapa Chef Renata dan PHHB 2 kenapa skornya sama ya? Waduh, kenapa tuh? Kita jadi peringkat 7 berdua nih. Wah, kita punya juara baru nih, ada Indira. Keren Indira. Indira ini salah satu siswa yang aktif di kelas IPS nih. Siapa sih PHB 2 nih emang? Waduh, siapa tuh PHBB 2 tuh? PHB 2 tuh. Penasaran jadinya. Oh, inisialnya Alvin Gafra. Waduh, inisialnya terpampang Oh, jelas. iya. Nama aslinya Alvin Gafra Bonusole, bener. Iya benar. Indira kayaknya udah mikir nggak sih, Gojek apa ya? Silakan selamat dipikirkan.
Untung nggak ada volunteer Mana yang ada dipikirkan, juara. tunggu aja di rumah, jangan dipikirkan. Tapi kalau dia requestnya agak banyak, berapa ya saya ya? Bener juga. Aduh. Ayo Maria, apakah bisa menyalip Cesa dan Kak Wisna? Kita masih menunggu Maria, Andini. Siapa lagi nih yang belum? Monik, ada Lia, Safrida, sama Aida juga belum selesai. Kita tunggu dulu. Maria udah 7 strike nih. Oh itu Andin. Andin, ayo semangat Andin. Semangat Andin, disemangati sama Kak Tata tuh. Semangat, semangat. Apakah Andin bisa? masih berpotensi nyelip ya. Mantap. Langsung posisi pertama. Mohon maaf Indira. Agak kena PHP ya Bun. Ternyata sudah ada Andin. Kurang Monik, Safrida, Lia, Aida. Sama Andin kurang 1 nomor. Tinggal siapa Kak Afta? Tinggal Safrida sama Aida. Oke. Masih kita tunggu ini. Aida kurang 1 nomor, Safrida masih kurang 2 nomor. Chef Ranata kok nggak jadi peringkat 5 ya, Pak? Mohon maaf. Malah Jadi jadi peringkat peringkat 10. Bersama PHB2. Siapa sih PHB dia? Siapa itu? Tahu ini bener-bener ya. Nggak usah pakai inisial lah. Nggak usah pakai inisial lah. Langsung sebut aja Langsung sekali aja. alamat, tanggal lahir. Oke, udah selesai. Selamat kepada siapa nih? Andini. Waduh. Tepuk tangan dulu dong buat Andini. Tepuk tangan dong. Selamat buat Andini. Wah, Terus ada sama. Indira dan ada Kak Usna di peringkat ketiga. Wah, kalian ternyata keren-keren banget nih. Bisa ngalahin kakak-kakaknya. Iya. Sebentar ya. Siapa sih Chef Ranata? Untuk Chef nggak Ranata kayak ikut. udah basicnya emang jago masak aja ya. Udah nggak usah IPS-IPSan ya. Jadi ngelusuh. PPT-nya udah muncul belum ya? Udah. Oke. Gimana nih tadi? Ada yang mau ngomong nggak? Gimana soal-soalnya? Mungkin ada yang mau ngomong atau sepatah dua kata? Adik-adiknya? Aku Kak, kayaknya dulu waktu aku SMP belum ada materi itu deh Kak. Berarti Mungkin sekarang sudah berkembang. sudah berkembang jauh Kak. Sudah berkembang sangat jauh nih. Berarti Hebat, adik-adiknya emang keren nih. Emang hebat generasi. Keren-keren semua nih. Mungkin yang dari adik-adiknya ada yang mau ngomong? Pemenangnya dong, pemenangnya. Andin. Ya, pemenang dulu Ayo nih, Andin sambutan. dong. Andin, Menang Andin. ini biasanya kan kalau di awards gitu sambil nangis gitu ngomongnya. Coba Andin. Mana nih Andin? Iya, halo. Gimana rasanya menjadi peringkat pertama di kuis kali ini? Kaget. nggak ngira aku bakal peringkat 1. Nggak apa-apa, berarti itu kamu emang keren. Selamat buat Andin dan yang lainnya juga kalian keren-keren semua karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kakak kasih. Oke, sebelum kita lanjut, ketik dulu dong. Ketik roar kayak yang di grup kemarin. Roar, buat kita lanjut nih. Biar semangat. Oke. Mohon maaf, ada kucing nyasar di sini ya kayaknya. Karena saya nggak sepinter mereka ya yang harimau-harimau aja. Saya kucing kecil aja ya. Meong-meong ya. Chef Renata, ampun.
Oke, karena udah siap semua, kita lanjut ke pembahasan ya. Kita lanjut ke soal pertama. Soal pertama, ASEAN adalah singkatan dari. Ayo, yang mana jawabannya? Ada yang tahu nggak? Bisa langsung ketik aja di chat. Ada yang C. Ada yang lain nggak? Ada yang D. Ada yang D. Ada yang B juga. Duh, banyak juga ya, Bun, jawabannya. Oke, D. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Bentar, saya lupa meng-highlight. Oke. Jawabannya benar adalah yang D. Kenapa tuh? Kita lihat ya yang A. Yang salah dari A itu, ini nih, nasional. Padahal harusnya nations atau bangsa-bangsa. Kok ini tuh cuman nyebutin satu bangsa doang nih. Terus kalau B, yang salah itu adalah Southwest. Harusnya adalah Southeast atau Tenggara nih. Kalau Southwest itu Barat Daya. Sekarang yang salah dari C itu ini nih, ASEAN. ASEAN itu kan padahal nama badannya kan, bukan nama ininya. Yang benar adalah ASEAN, negara-negara di ASEAN gitu. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak bisa ketik roar buat ngelanjutin ke pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kapan ASEAN berdiri? Ayo, kapan ayo? Siapa yang ingat? Jawabannya benar mana nih? Kenapa? Yang C. Yang C. Ada yang jawaban selain C nggak? Selain Safrida? Tadi aku jawab A. Emang agak membingungkan ya kalau soal tentang tahun gitu. Oke, banyak yang jawab C. Iya, benar. Jawabannya itu yang C. Cara ngingetnya, itu kalian harus inget nih, kalau ASEAN itu pasti bulan Agustus, tanggal 8. Kayak waktu itu kita peringatin di grup kan, sama kayak ulang tahunnya siapa tuh? Tanggal 8 Agustus. Ada yang tahu ulang tahunnya siapa? Kak Husna. Kak Husna ulang tahun tanggal 8. Yang benar, ulang tahunnya bersama belajar, tanggal 8 Agustus. Bertepatan dengan berdirinya ASEAN tanggal 8 Agustus 1967. Kalian ingat aja, oh ya ASEAN itu berdirinya tahun 67 nih, urutannya 67. Terus ingat aja tuh ulang tahunnya BB tanggal 8 Agustus. Nah, pasti tahu tuh, ASEAN tanggal 8 Agustus tahun 1967. Itu di acara ingatnya. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kita bakal lanjut lagi. Silakan ketik roar dulu kata kunci untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita butuh para harimau dan macan-macan untuk semangat, untuk menyemangati hari ini. Oke, ada yang kungkong juga ya. Harimaunya bisa ganti suara nih. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga karena udah baik ngechat. Yang bukan negara pemerakarsa ASEAN. Ayo, siapa ayo? Kalian kalau waktu itu ikut atau buka Google Classroom-nya IPS, kalian pasti tahu nih. Bahkan di videonya itu kakak sampai nyanyi nih. Ada yang D, ada yang C. Ada yang D sama C aja ya. Nyanyi lagi Kak Afka. Oke, habis ini kakak akan nyanyi. Oke, yang benar adalah yang bukan termasuk negara pemerakarsa ASEAN adalah negara Vietnam. Bener banget nih, Vietnam itu nggak termasuk negara pemerakarsa ASEAN. Negara pemerakarsa ASEAN ada 5 negara. Ada Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan yang terakhir adalah negara Malaysia. Nah, karena tadi kakak diminta untuk nyanyi, oke, kali ini kakak akan nyanyi. Tapi, sebentar, kakak mau klarifikasi dulu nih, suara kakak nggak begitu bagus. Jadi jangan berharap terlalu tinggi kepada kakak.
Oke, kakak akan nyanyi. 1, 2, 3. Pemrakarsa ASEAN. Ada Malik Indonesia, Tun Abdul Rozak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Tanat Koman Thailand. Selesai. Ayo, sekarang kakak mau tanya nih ke kalian. Kalian kan udah denger nih kakak nyanyiin lagunya. Kalian harus tahu dong siapa aja pemerakarsanya ASEAN. Kira-kira yang dari Singapura siapa tuh pemerakarsanya ASEAN? S. Raja Ratnam. Wih, keren. Siapa tuh yang jawab? Andin ya yang jawab. Wah, keren banget Andin. Indira juga keren tuh tahu S. Raja Ratnam. Kemarin juga keluar waktu kita pembahasan. Oke, lanjut. Yang dari Filipina, siapa yo? Narcisco Ramos. Wah, bener tuh. Bener banget Indira. Keren banget. Anggun juga bener. Keren-keren kalian emang. Kalau yang Thailand siapa tuh? Anggun jawab Tanat Koman. Ada yang lain nggak? Nggak ada, berarti sama ya semua. Oh, ada Indira juga yang Tanat Koman. Iya, benar. Jawabannya adalah Tanat Koman. Jadi, Singapura ada S. Raja Ratnam, Filipina ada Narcisco Ramos, dan dari Thailand ada Tanat Koman. Gimana? Ada yang mau ditanya atau enggak? Kalau enggak, bisa banget kalian ketik ROR buat kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, udah banyak ngechat ROR. Kita lanjut ke pertanyaan keberapa tuh? Keempat. Di bawah ini, nah sekarang ditanya ini yang yang salah tuh yang mana nih? Di bawah ini pemrakarsa dan asal negaranya benar, kecuali berarti yang salah nih. Yang salah yang mana yuk? Ada yang jawab A, atau semua jawab A nih? Ada yang B juga. Oke, banyak yang jawab A nih. Emang yang benar kalau A itu siapa sih? Siapa sih ini pemrakarsanya dari Filipina? Tadi udah dibahas juga. Jadi yang dari Filipina itu Narcisco Ramos dan Tanat Koman dari Thailand. Jadi mereka ini tidak berpasangan ya, berarti salah. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kalau Indonesia udah pasti ya, si Adam Malik, ada Menteri Luar Negeri Adam Malik, terus Singapura ada S. Raja Ratnam, dan dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Jadi ketiga ini udah benar, cuman yang Filipina ini yang salah, harusnya Narcisco Ramos. Kalian ternyata hebat-hebat juga ya. Oke, kalau mau lanjut silahkan ketik ROR. Ada Lia, ada Andin, sudah siap, Indira, Naisha, Aida, Winda, ada Syafiq, ada Sechan, ada Kak Tata juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Nah, ini pertanyaannya. Sungai Mekong adalah sungai yang sangat penting bagi kemakmuran negara-negara Asia Tenggara. Berikut ini negara yang dilewati oleh Sungai Mekong kecuali apa, yo? Negara mana nih yang nggak dilewati Sungai Mekong? Ada yang jawab Malaysia, ada yang jawab Burma, ada lainnya? Oke, bener banget nih kalian. Jawabannya bener itu B, Malaysia. Jadi Malaysia itu nggak dilewati oleh Sungai Mekong. Yang dilewati Sungai Mekong hanya ada negara Thailand, Laos, terus ada Myanmar, kemudian Kamboja, dan Vietnam. Cuman ada 5 negara itu nih. Kalau kalian udah paham, bisa banget ngetik ROR untuk kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Nah, ini mungkin perlu mikir ya. Pertanyaannya agak lumayan berat, tapi kakak yakin kalian pasti bisa. Pertanyaannya, faktanya mayoritas negara anggota ASEAN dijuluki sebagai lumbung padi karena hasil produksi padinya yang sangat tinggi. Berikut ini yang tidak termasuk negara lumbung padi adalah
Yang mana tuh? Apakah Burma, ataukah Malaysia, ataukah Laos, ataukah Thailand? Silahkan. Ini kayaknya nggak ada jawabannya ya, sebentar. Seingat kakak ini bukan Malaysia nih. Ini harusnya Singapura. Sorry, jawabannya itu yang benar tuh B, Singapura. Ini kakak typo, mohon maaf. Jadi jawabannya itu Singapura ya. Kenapa Singapura? Karena Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam yang banyak nih. Bahkan di sana itu tidak ada sawah, sedangkan mereka itu Singapura tuh lebih mengutamakan ke seperti dalam bidang pariwisata, kemudian perdagangan, terus industri. Jadi mereka tuh nggak punya sumber daya alam yang maksimal. Mereka harus meminta atau mengimpor sumber daya dari negara lain, sumber daya alam dari negara lain. Jadi jawabannya tuh Singapura. Ini kakak minta maaf karena belum kakak ganti, harusnya ini Singapura. Kalau Burma atau Myanmar itu pasti ya, karena mereka tuh mengandalkan sumber daya alamnya itu berupa lahan pertanian, karena mereka juga dilewati oleh dilewati oleh Sungai Mekong, makanya tanahnya subur. Laos juga tanahnya subur, akhirnya lahan pertaniannya tuh juga banyak karena dilewati oleh Sungai Mekong. Thailand apalagi nih, Thailand itu bahkan tidak cuma satu sungai, ada banyak sungai di Thailand. Makanya pasti Thailand juga mengandalkan lahan pertanian atau pertanian padinya. Makanya negara-negara di ASEAN ini kebanyakan disebut oleh atau dijuluki negara lumbung padi, karena mereka juga sebagai penghasil padi terbesar. Apakah udah paham? Kalau udah paham, boleh banget diketik ROR. Tapi kalau ada yang mau tanya, silahkan. Bisa ditanya di kolom komentar atau bisa langsung on mic. Ada Indira udah paham, Naisha udah paham, Safrida udah paham, Andi udah paham, Lia udah paham, Kak Usna juga udah paham. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya, satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki garis pantai adalah negara, gampang nih, satu-satunya negara di ASEAN yang nggak punya garis pantai dan terletaknya tuh dikelilingi oleh negara-negara lainnya. Wah, banyak-banyak yang jawab Laos. Wah, bener banget nih, jawabannya adalah Laos. Laos itu nggak punya garis pantai karena letaknya ada di antara negara-negara di ASEAN yang pas di tengah-tengahnya nih, ada di utara ada Cina, terus di bagian bawahnya ada Kamboja, ada Thailand, dan sampingnya ada Vietnam. Jadi Laos itu nggak punya garis pantai. Oke, kita lanjut. Silakan kata kuncinya. Masih ditunggu. Atau mungkin ada yang mau ditanyain? Lia udah, Indira siap, Andin juga udah siap, Syafiq udah siap, Safrida udah siap. Oke, karena udah banyak yang siap, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ini lumayan panjang ya. Negara anggota ASEAN ini bermata uang baht. Nih, kakak tebelin baht. Negara ini termasuk salah satu negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Sehingga negara ini kaya akan sumber daya alamnya. Nah, yang ditanya ini tuh ibu kota negaranya nih. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang B, ada yang D. Bangkok. Indira bilang Bangkok nih. Kok bisa Bangkok sih? Emangnya yang dimaksud itu negara apa? Ada yang tahu? Thailand. Kenapa pada banyak yang jawab Thailand ya? Oke, karena banyak yang jawab Thailand, jawabannya yang benar adalah
Bangkok, yaitu ibu kotanya dari negara Thailand. Jadi yang benar itu adalah ini yang B. Kenapa enggak Vientiane? Vientiane itu kan ibu kota dari Laos ya. Laos itu termasuk salah satu negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Iya, benar. Tapi kan mata uangnya enggak baht, jadinya salah gitu. Hanoi, ibu kotanya Vietnam, itu juga Vietnam itu kan dilalui oleh Sungai Mekong. Tapi ya satu lagi nih, mata uangnya juga bukan baht. Phnom Penh itu ibu kotanya Kamboja, salah satu negara yang dilewati oleh Sungai Mekong, tapi mata uangnya juga bukan baht. Jadi yang baht dan dilewati oleh Sungai Mekong itu negara Thailand yang beribu kota di Bangkok. Gimana nih? Udah paham belum? Kalau udah, silakan kata kuncinya. Kita butuh macan-macan dan harimau-harimau yang bersiap. Oke, udah pada siap semua. Lia, Naisha, Andin, Syafiq, Indira udah pada siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Nah, ini kalian hafal nggak nih peta-peta negara Asia nih? Negara yang ditunjuk oleh anak mana? Tuh, yang nomor 7 nih. Apa nih jawabannya? Apa yo yang nomor 7 nih? Kak Renata bilang Vietnam fix no debat. Ada yang lainnya yang mau berdebat dengan Kak Renata? Selain Vietnam? Kak Usna bilang Kamboja nih. Ayo selain Vietnam sama Kamboja, ada yang mau ini menyanggah atau punya jawaban lainnya? Kak Oke. Husna belajar peta Wakanda, Kak. Kak Usna belajarnya peta mana, Kak? Oke, karena banyak yang jawabnya B atau Vietnam, benar banget nih jawabannya adalah Vietnam. Jadi nomor 7 yang di sini ini adalah negara Vietnam. Sekarang kakak mau tanya nih, Vietnam itu kan bentuk negaranya kayak gini nih, itu termasuk bentuk negara apa ya? Ayo, siapa yang ingat? Vietnam termasuk bentuk negaranya apa? Kemarin udah dibahas loh di grup. Apakah protruded, ataukah compact, ataukah elongated, ataukah fragmented? Siapa yang ingat? Ayo, Vietnam itu bentuk negaranya apa? Kak Renata bilang elongated, karena panjang dan cocok logi. Iya, bener banget nih, jawabannya adalah elongated, karena bentuknya yang memanjang. Jadi Vietnam itu posisinya terletak di sebelah sini, bentuknya memanjang sehingga disebut negara yang elongated. Kalau yang nomor 9 ini negara apa ya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nomor 9, apakah ada yang tahu? Cesa jawab Laos. Chef Renata nggak tahu. Maaf teman-teman, kita tunda sebentar ya, sedang azan di tempatku. Masih.
Oke, kita lanjut nih. Nomor 9 pada jawab Laos. Iya benar, jawabannya adalah Laos. Jadi nomor 9 ini adalah Laos ya teman-teman, yang dikelilingi oleh beberapa negara-negara lainnya nih. Jadinya mereka nggak punya laut. Harusnya di atas ini adalah wilayah dari negara Cina. Cuman kan Cina nggak masuk ASEAN, jadinya nggak termasuk, nggak kakak masukin ke peta ASEAN. Sekarang pertanyaannya, 9 ini, Laos ini bentuknya apa sih? Apakah compact, atau fragmented, elongated, atau protruded? Apakah ada yang masih ingat? Oke, mungkin elongated. Iya benar, jawabannya adalah elongated. Jadi negara Laos dan negara Vietnam itu adalah contoh negara yang bentuknya adalah elongated nih, sama-sama memanjang. Kalau nomor 8 ini, itu negara Kamboja. Bentuknya adalah compact atau menyerupai seperti bola utuh. Kalau nomor 6, ini sebenarnya ada lanjutannya lagi ke bawah, ini adalah negara Thailand. Negara Thailand termasuk ke negara yang protruded nih, karena bentuknya yang unik, di mana ada satu badan, kemudian ada lengannya yang memanjang ke bawah. Sama seperti Thailand, ada juga di nomor 10, yaitu negara Myanmar. Myanmar bentuknya juga termasuk protruded, karena ada badan besarnya, dan juga ada tangannya yang memanjang ke bawah. Oke, sampai sini ada bisa dipahami? Kalau bisa, ketik roar. Harimaunya ada yang berkokok juga ya. Oke, karena udah siap semua, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Nomor 10, mata pencarian utama penduduk di negara Laos yang paling memungkinkan adalah apa nih? Yang paling memungkinkan bagi penduduk negara Laos. D. Apa itu D? Petani padi. Jawabannya benar adalah iya, benar yang D, petani padi. Kenapa? Karena Laos itu kan letaknya ada di tengah-tengah nih, nggak punya laut. Kalau pelayaran mereka nggak mungkin nih, karena mereka nggak punya garis pantai atau tempat yang berbatasan langsung dari darat dan lautannya. Terus petani garam ini juga kurang memungkinkan karena letaknya yang ada di tengah-tengah. Untuk nelayan tuh bisa nelayan di laut dan nelayan di sungai ya. Kalau nelayan sungai mungkin bisa, tapi nelayan laut nggak bisa. Jadi yang paling memungkinkan itu adalah petani padi, di mana negara Laos termasuk salah satu negara yang dilalui oleh Sungai Mekong, dan penghasil utamanya adalah padi. Oke, masih ada yang ditanyakan? Kalau enggak, bisa langsung ketik roar. Safrida udah siap, Lia udah siap, Andin udah siap, Syafiq udah siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Salah satu negara kepulauan di ASEAN ini berkarakteristik hampir seluruhnya pegunungan, dengan pesisir yang landai dan sempit. Nah, pulau terbesarnya itu namanya Luzon nih, dan mata uangnya peso. Nah, kira-kira negara apa ya? Ada yang tahu negara mana? A, Filipina. Monik jawab A, Syafiq juga jawab A, Andin jawab A, Cesa juga jawab A. Oke, kita bahas bareng-bareng. Jawabannya benar adalah A atau Filipina. Ingat-ingat kata utamanya di sini adalah mata uangnya peso. Terus pulau terbesarnya adalah Luzon. Sedangkan Thailand mata uangnya adalah baht. Kemudian Malaysia adalah ringgit. Terus Vietnam ada dolar Vietnam. Jadinya nggak ini apa namanya? Bukan jawabannya nih. Kalau peso itu ingat-ingat jawabannya adalah Filipina. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan nomor 12. Kalau udah siap, silahkan ketik roar. Roar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 12. Nah, ini dia.
kita balik ke pertanyaan bentuk negara. Ciri bentuk negara tersebut termasuk ke dalam, ayo, masuk dalam apa nih? Ini negara mana ya? Ada yang tahu? D, compact. Ada yang lain? Compact. Apakah ada yang lain? D, compact. Oke, bakal kakak bahas. Jadi jawaban yang benar itu bukan compact ya teman-teman, tapi fragmented nih, yang C. Kenapa? Karena Brunei Darussalam ini terpisah-pisah, nggak cuma ada satu wilayah nih, ada juga yang di sini, ada juga yang di sini nih, ada pulau kecil, di lepas lautnya juga ada pulau-pulau kecil nih. Jadi yang benar itu fragmented atau terpecah-pecah, bukan compact, walaupun bentuknya menyerupai bola yang agak utuh, tapi tetap saja nih mereka ini terpisah-pisah. Jadi jawaban yang benar adalah fragmented. Dapat dipahami apa enggak nih? Oke, kalau bisa dan siap ke pertanyaan berikutnya, bisa langsung aja ketik Ror. Ria udah siap, Adin udah siap, Calvin juga udah siap, Syafiq udah siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 13. Nah, ini membutuhkan penalaran yang agak tinggi nih. Mengapa negara Singapura lebih mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Naisha kenapa ke direct message? D. Banyak yang jawab D nih. Emang iya? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, negara Singapura memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah. Jawabannya adalah salah nih. Singapura itu termasuk salah satu negara yang penduduknya lumayan banyak dengan wilayah yang sekecil itu. Jadi kepadatan penduduknya itu nggak rendah, tapi tinggi sama seperti Indonesia. Walaupun wilayahnya tidak seluas Indonesia, tapi kepadatan penduduknya itu termasuk yang tinggi. Karena perhitungan untuk menghitung kepadatan penduduk itu adalah luas wilayah dibagi jumlah penduduk. Sekarang kita bahas yang B. Negara Singapura melakukan persaingan dagang dengan negara lain, terutama Cina. Jawabannya bisa jadi, tapi itu bukan jawaban yang tepat nih. Walaupun mereka memiliki persaingan dagang dengan Cina, tapi yang alasan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan itu bukan gara-gara mereka tuh bersaing dengan Cina nih. Jadi jawaban yang B itu kurang tepat. Sekarang kita lanjut ke C. Negara Singapura memiliki budaya berdagang karena mayoritas penduduknya adalah pendatang. Jawabannya juga kurang tepat nih. Walaupun negara Singapura dulunya adalah dari negara-negara pendatang, ada yang dari India, kemudian dari bangsa Melayu, ada yang juga dari ras dari utara yaitu Cina, tapi itu bukan tujuan mereka, bukan faktor utama mereka mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan. Jadi jawabannya benar adalah yang D, yaitu negara Singapura merupakan negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, karena mereka nggak punya sumber daya alam yang melimpah, akhirnya mereka mengembangkan pada sektor pariwisata dan perdagangannya. Gimana nih, bisa dipahami apa enggak nih? Kalau bisa langsung aja, silakan ketik kata utamanya. Safrida udah paham, Indira juga udah paham, Naisha udah paham, Cekan, Andin udah paham. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 14. Negara-negara di ASEAN sebagian besar beriklim tropis. Yang tidak termasuk akibat dari iklim tropis di negara-negara ASEAN adalah apa nih kira-kira? Oh, udah ada yang jawab ternyata. Ada C. Monik jawab C, Naisha C, Andin C, Syafiq C, Anggun C. Oke, kita bahas satu-satu. Memiliki sumber daya alam yang melimpah. Iya dong. Bentar ya.
Oke, kita lanjut nih. Yang option A, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Iya dong, ini termasuk salah satu akibat dari letak negara ASEAN yang beriklim tropis nih. Jadi mereka memiliki salah satu akibat yaitu sumber daya alamnya melimpah. Oke, kita lanjut ke option B. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Iya dong, karena beriklim tropis, mereka hanya memiliki 2 musim, yaitu penghujan. Di musim penghujan, biasanya petani-petani menanam padi, kemudian musim kemarau, nelayan biasa untuk pergi nelayan ke laut nih. Kemudian yang C, memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Ini ya jawabannya teman-teman, karena ini merupakan salah satu ciri-ciri negara yang berada di iklim subtropis nih, bukan di iklim tropis. Karena di tropis cuma memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kalau yang D, beragamnya flora dan fauna, itu salah ya, karena itu termasuk salah satu akibat yang ditimbulkan dari wilayah yang berada di iklim tropis. Oke, kalau udah siap kita lanjut aja ya, nggak usah pakai kata kunci karena udah mepet waktunya. Lanjut ke nomor 15. Indonesia tidak tinggal diam, tetapi juga turut berperan dalam hubungan internasional untuk mewujudkan ketertiban dunia. Kalimat tersebut merupakan salah satu pengertian dari prinsip kerjasama yang dimiliki Indonesia, yaitu D, prinsip aktif. Benar nggak ya? Jawabannya benar, prinsip aktif nih. Karena kalian harus ingat kalau Indonesia itu memiliki 2 prinsip, yaitu prinsip bebas dan prinsip aktif. Kalau yang tidak tinggal diam juga turut berperan dalam hubungan internasional untuk mewujudkan ketertiban dunia itu termasuk dalam prinsip aktif. Kita lanjut ke nomor 16. Gambar tersebut merupakan salah satu wujud dari kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang. Sorry, ini juga belum diganti ya, maaf. Di bidang apa nih? Ada yang jawab C. Aku tadi jawabnya C. Siap, Kak Tata. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C. Jadi ini adalah gambar di Asian Games, yaitu acara olahraga yang diadakan oleh ASEAN. Tujuannya untuk mengembangkan sportivitas negara-negara di kawasan ASEAN, dan itu termasuk ke dalam bidang sosial budaya. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu ada yang jawab B. Apa itu B? Faktor iklim. Ada yang jawab C juga, faktor geologi. Oke, akan kakak bahas. Jawabannya adalah faktor iklim nih. Kenapa? Karena di sini perusahaan itu memanfaatkan data dari cuaca, suhu, dan arah angin untuk mencari ikan di lautan. Nah, cuaca, suhu, dan arah angin ini termasuk ke dalam faktor iklim nih. Sedangkan untuk faktor geologi misalnya adalah gunung meletus, kemudian adalah perut bumi, itu termasuk ke faktor geologi nih. Jadi jawabannya yang benar B ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya antar negara-negara di ASEAN adalah yang mana nih? A. Pada banyak yang jawab A nih. Ada Naisha, ada Andin, Lia, jawabnya semuanya A. Kak Tata juga A. Oke, kita bahas aja ya. Jawabannya benar adalah A, yaitu penandatanganan ATA atau ASEAN Tourism Agreement. Nah, biasanya ASEAN Tourism Agreement ini yang menghadiri adalah Menteri Luar Negeri atau Menteri Pariwisatanya nih. Jadi tujuannya adalah untuk sama-sama mengembangkan sektor pariwisata di kawasan ASEAN, di mana hal ini termasuk ke bidang sosial budaya. Kalau B, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, itu termasuk dalam bidang keamanan.
Sedangkan yang C, ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT itu juga masuk bidang itu juga termasuk ke bidang pendidikan. Kalau yang D, pembukaan pusat promosi ASEAN ini lebih ke bidang ekonomi. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar. Apa pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan gambar tersebut? Apakah A, negara di ASEAN memiliki 3 musim, yakni musim matahari, muson, dan fisis? Ataukah B, ASEAN memiliki bermacam-macam kebudayaan, mulai dari bahasa, makanan, hingga ritual adat? Ataukah C, kawasan ASEAN sering mengalami bencana alam, terutama gempa bumi dan erupsi gunung berapi? Apakah yang D, ASEAN menjadi pusat kawasan pasar bebas karena terletak di antara 2 benua nih? Kira-kira yang benar apa nih? Ada yang jawab A. Ternyata banyak yang jawab A ya. Kak Usna jawab C. Oke, kita bahas aja. Jadi jawaban yang benar itu C ya teman-teman. Kenapa? Jadi di sini itu gambar yang ditampilkan di sini itu kalau kalian lihat nih itu lebih membahas tentang Ring of Fire atau jalur gunung berapi nih dari berbagai sirkum-sirkum. Jadi yang paling cocok itu adalah yang C, yaitu kawasan ASEAN sering mengalami bencana alam, terutama gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Kalau yang A, ini peta ini tidak menggambarkan wilayah ASEAN menurut iklimnya. Yang B itu nggak tersambung ya, maksudnya nggak cocok antara petanya dengan optionnya. Kalau yang D itu bisa jadi, cuman di sini lebih spesifik petanya mengenai lempeng-lempeng yang ada di kawasan ASEAN. Jadi yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Akibat berkembangnya teknologi transportasi dan komunikasi yang berdampak negatif di bidang sosial, yaitu apa nih yang benar nih? Kata kuncinya ada di bidang sosial. D, banyak yang jawab D, maraknya perdagangan manusia. Oke, kita bahas. Jawabannya adalah yang D, bener banget kalian. Kalian tuh hebat semua. Kenapa nggak yang A? Kalau A bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, itu bisa termasuk ke dalam negatif dan positif tergantung negaranya nih. Kalau negaranya sepi atau penduduknya sedikit itu bisa menjadi dampak positif, tapi kalau negara yang banyak seperti Indonesia, Singapura itu bisa menjadi hal yang negatif. Jadi ini bisa jadi cuman bukan jawaban utamanya. Kalau yang B, kerjasama luar negeri semakin mudah, itu bukan di bidang sosial, lebih ke bidang ekonomi bisa. Jadi yang lebih tepat itu yang D ya, bukan yang B. Oke, yang C, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Ini tuh termasuk dampak positif. Ini juga termasuk dampak positif. Jadi yang dampak negatifnya adalah yang D, maraknya perdagangan manusia. Oke, sudah selesai. Gimana nih? Kalian udah ngerjain 20 soal, terus kalian juga udah lihat pembahasannya nih. Sebentar, aku stop sharing dulu. Gimana nih? Capek apa enggak nih? Andin bilang capek, cuma di mute. Kelihatan Andin. Aduh, iya. Nggak apa-apa capek, tapi kan capeknya bermanfaat nih. Bisa mengetahui lebih tentang pengetahuan yang tadi kakak kasih tahu. Mungkin di sini ada yang masih ditanyain atau ada yang kurang jelas. Tadi kakak jelasinnya mungkin terburu-buru atau terlalu cepat. Ada yang mungkin masih ditanyain. Safrida ngomong ngerti Kak, terima kasih sama-sama. Oh iya, kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa langsung konsul ke kakak di waktu konsulnya kakak pada hari Rabu sama hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8. Kalian boleh banget nih nanya-nanya ke kakak. Sejauh ini ada beberapa yang aktif nanya ke kakak, tapi belum semuanya. Kalau kalian masih mungkin kebingungan, bisa langsung aja chat ke kakak.
Oke, karena waktunya tinggal 37 detik lagi, kita bisa kembali ke main room. Makasih semuanya. Foto Semoga dulu, bermanfaat. Kak Afsa. Oh iya, foto dulu. Foto dulu. Ayo semuanya Maaf, on cam yuk. Yuk, 30 on detik cam. itu cepat loh, Bun. Mari, Bun. Ayo, oke, Ayo, udah ready Safida, semuanya. Aisyah, Dinda, Sekan, Cesa, Oke, Anggun. yuk. On cam yuk. Udah nih ya, kita foto ya. Soalnya udah tinggal 10 detik. Oke, semuanya 10. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Bisa langsung ke main room ya.